Reaksi asam basa. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan zat asam. Oke, asam itu adalah zat-zat yang dapat melepaskan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Ya, contohnya adalah HCl, HBr, HI, kemudian H2SO4, lalu CH3COOH. Senyawa-senyawa berikut ini akan menghasilkan H+ jika dilarutkan dalam air. Kemudian kalau basa itu apa sih basa? Basa itu adalah zat-zat yang melepaskan OH-. Ya, jadi syaratnya basa harus melepaskan OH- jika dilarutkan dalam air. Contohnya adalah KOH, NaOH, BaOH 2 kali, CaOH 2 kali, lalu NH4OH. Oke, mengenai reaksi asam basa, itu yang pertama kali adalah jika nanti suatu asam ditambah dengan basa. Ini nama reaksinya adalah reaksi penetralan. Itu akan menghasilkan suatu garam dan melepaskan H2O. Jadi asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah H2O. Sekarang timbul lagi ada garam. Apa sih garam? Selama ini kita mengetahui bahwa garam itu adalah bumbu dapur, ya, yang membuat makanan jadi asin gitu ya. Selama ini kita berpikir bahwa garam itu hanya NaCl. Ternyata garam itu bukan hanya NaCl. Jadi dalam reaksi kimia garam itu jika nanti terbentuk suatu zat elektrolit, ya, yang dibentuk dari sisa asam ditambah sisa basa. Kenapa NaCl selama ini garam dapur itu disebut sebagai senyawa garam? Karena lihat NaCl itu dibentuk dari sisa asam dan sisa basa. Lihat ya, ada Na, itu didapat dari sisa basa, dari NaOH gitu ya. NaOH kan senyawa basa, sedangkan Na-nya aja itu adalah sisa basa. Kemudian Cl itu kan dibentuk dari HCl. HCl asam, maka Cl itu merupakan sisa asam. Kemudian kalau kita lihat contoh reaksinya, jika KOH direaksikan dengan HCl, apa yang terjadi? Oke, kita lihat KOH itu kan dibentuk dari ion K+ sama OH-. Sedangkan HCl itu kan dibentuk dari H+ sama Cl-. Oke, tipe reaksi ini adalah tipe reaksi double replacement reaction, di mana terjadi pertukaran ion. Ya, di mana ion OH- dan ion Cl- bertukar posisi sehingga nanti membentuk K+ ketemu sama Cl- dan H+ ketemu sama OH-. Ya. Oke, K+ ketemu Cl- itu membentuk KCl, sedangkan H+ ketemu OH- menghasilkan H2O. Jadi reaksi lengkapnya kita tulis KOH direaksikan dengan HCl menghasilkan KCl ditambah H2O. Kemudian contoh yang kedua, jika ada suatu basa CaOH 2 kali direaksikan dengan HCl. Oke, lihat CaOH 2 kali itu sebenarnya dibentuk dari satu ion Ca2+ dan 2 ion OH-. Sedangkan HCl itu dibentuk dari H+ sama Cl-. Oke, yang terjadi adalah si Cl itu bertukar posisi dengan OH-. Lihat, tapi OH-nya ada 2, Cl-nya hanya 1. Ingat kalau terjadi pertukaran itu harus seimbang ya. Jadi artinya kalau ada 2 OH-, Cl-nya juga harus 2. Otomatis HCl yang direaksikan itu harus 2. Ya. Maka nanti akan terbentuk reaksi si Ca2+ akan bertemu dengan 2 Cl-. Kemudian kan tadi HCl kita kali 2 ya, berarti akan dihasilkan 2H+. Kemudian 2H+ ini akan ketemu dengan 2 OH-. Oke, maka Ca2+ ketemu 2 Cl- akan menghasilkan CaCl2, sedangkan 2H+ ketemu 2 OH- akan menghasilkan 2H2O. Jadi kalau kita tulis reaksi lengkapnya adalah CaOH 2 kali ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah 2H2O. Jenis reaksi asam basa yang kedua itu jika nanti ada suatu senyawa oksida asam direaksikan dengan basa. Ini akan terbentuk garam dan H2O. Oke, ada timbul lagi oksida asam. Apa sih oksida asam? Oksida asam adalah senyawa oksida yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan senyawa asam. Umumnya senyawa oksida asam ini adalah senyawa-senyawa oksida dari unsur-unsur non-logam. Oke, contohnya adalah SO3. Kalau SO3 dilarutkan dalam air, itu akan membentuk suatu asam, yaitu asam H2SO4. Gitu ya. Jadi oksida asam itu zat-zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan senyawa asam. Oke, jika nanti oksida asam dilarutkan dengan basa terbentuk garam ditambah H2O. Oke, masalahnya adalah ketika nanti terbentuk garam, garamnya
bentuk garamnya seperti apa? Kan tadi garam itu dibuat dari sisa asam ditambah sisa basa. Oke, kalau nanti oksida asam ditambah dengan basa. Oke, kita lihat contohnya kalau ada SO3 itu kan oksida asam direaksikan dengan NaOH itu basa. Oke, maka garamnya kan garam tadi sisa asam tambah sisa basa. Sisa basanya nggak masalah ya, itu dari Na+. Masalahnya adalah sisa asamnya dari mana? Oke, kan SO3 itu kalau dilarutkan dalam air menghasilkan senyawa asam yaitu H2SO4. Jadi SO3 itu identik dengan H2SO4. Maka sisa asamnya dalam bentuk SO4 2-. Ya, berarti garamnya itu terbentuk dari Na+ sama SO4 2-. Oke, garamnya ini harus netral ya. Agar netral kan SO4 muatannya -2. Sedangkan Na+ cuma 1, supaya netral artinya Na+-nya harus ada 2. Gitu ya, berarti ntar 2 Na+ ketemu SO4 2-. Ya, jadi garamnya adalah Na2SO4 dan melepaskan nanti molekul H2O. Oke, reaksi asam basa yang selanjutnya itu adalah jika ada oksida basa direaksikan dengan asam. Ya, sama nih akan menghasilkan garam dan H2O. Sekarang oksida basa itu apa sih? Oke, oksida basa adalah senyawa-senyawa oksida yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan senyawa basa. Biasanya oksida basa itu adalah oksida-oksida dari senyawa logam. Contohnya adalah Na2O. Lihat, kalau Na2O dimasukkan dalam air itu akan membentuk basa yaitu NaOH. Kemudian oksida selanjutnya adalah BaO. Ya. Kalau dilarutkan dalam air itu akan membentuk suatu basa BaOH 2 kali. Oke, contoh reaksi antara oksida basa dengan asam itu kalau kita reaksikan antara Na2O, oksida basanya direaksikan dengan HCl sebagai asam. Oke, kita lihat ya, ini tipe reaksinya sama yaitu double replacement reaction. Oke, kalau Na2O itu kan sebetulnya dibentuk dari 2 Na+ sama 1 O2- ya. Kemudian HCl itu dibentuk dari H+ dan Cl-. Ingat, double replacement reaction terjadi jika apa? Jika nanti ion-ion negatifnya bertukar posisi, artinya nanti O2- bertukar posisi dengan Cl-. Ya. Lihat, muatan O kan 2-. Kalau Cl 1-. Ingat, muatannya dalam bertukar posisi harus sama ya. Maka si Cl itu harus 2. Jadi artinya nanti senyawa HCl kita kalikan 2. Jadi ntar ada 2H+ sama 2 Cl-. Ya. Oke, ketika terjadi pertukaran maka artinya setelah reaksi si 2Na+ akan bertemu dengan 2 Cl-. Sedangkan 2H+ akan ketemu dengan ion O2-. Kalau kita tuliskan ya, 2Na+ dengan 2 Cl- akan menghasilkan NaCl sebanyak 2. Kemudian 2H+ bertemu dengan O2- akan menghasilkan H2O. Jadi kalau kita tuliskan reaksi lengkapnya, Na2O ditambah 2HCl membentuk 2NaCl ditambah H2O.